Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal imana wa yazzanahu fi qulubina wa qarrahu ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa arrafana bi uyubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh al-mabsusu rahmatan lil alamin wa arsalahu bil huda wa dinil haq. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa qala aidha walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila al-ayah. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, Jumat hari ini 27 Juni 2025 Masehi adalah hari kedua tahun baru Hijriah. Artinya kemarin kita mulai tahun baru Hijriah tahun 1447. Untuk itu banyak jamaah yang berbahagia, tahun baru ini kita jadikan momen pemacu dan pemicu untuk makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu makin kokoh, kuat, semangat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, saat ini proses pemulangan jamaah haji masih berlangsung, bergelombang, dan insya Allah akan berakhir tanggal 11 Juli 2005. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin dan bertakwa pada Allah, tentu sepatutnya, seharusnya, sebaiknya kita mendoakan yang pertama bagi saudara kita yang bisa kembali pulang kampung masing-masing, kita doakan semua mendapat predikat mabrur, sehingga keberadaannya kelak menjadi agen atau pionir perubahan kebaikan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan masyarakat luas, sehingga keberadaannya para mantan haji ini menjadi contoh dan teladan bagi umat di sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Itulah harapan orang-orang, saudara-saudara kita yang telah menunaikan ibadah haji. Yang kedua, kita doakan agar yang tidak bawat kembali karena wafat adalah syahid dan menjadi penghuni surga, sebagaimana dikatakan dalam hadis bahwa orang-orang yang hajinya mabrur dan insya Allah yang meninggal dunia di sana sebagai penghuni surga, laisa jaya ilal jannah. Yang ketiga, jamaah yang berbahagia, kita harapkan, kita doakan bagi yang gagal haji, meskipun itu legal, formal, tetap sabar sehingga tahun depan bisa mengulang haji lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan haji di negeri bangsa ini, Indonesia ini, ada perubahan pengampunya yang selama ini diampu oleh Kementerian Agama berganti menjadi
badan pengelola haji. Di sisi lain, di Arab Saudi sana menggunakan sistem nusuk, yaitu semua jamaah haji mempunyai kartu untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar, termasuk kalau mau masuk Masjidil Haram. Yang berikutnya jamaah yang bergaji. Bagi yang gagal karena ilegal, maka melalui kesempatan ini mungkin bisa gedok tular itu. Kalau menunaikan ibadah, hendaknya diurus dengan benar. Jangan asal-asalan. Ibadah itu suci, jangan dicampuri hal-hal yang kotor, terkontaminasi dengan cara-cara yang tidak terpuji. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, haji adalah rukun Islam yang kelima. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, apalagi ingin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sebagai muttaqin, hendaknya kita membangun sikap, sifat, mindset proaktif, aktif, agar suatu saat kita semuanya tanpa kecuali sebagai seorang muslim tadi bisa melaksanakan ibadah haji sebagai kesempurnaan daripada rukun Islam. Pertanyaannya, dalam ibadah haji kan ada syarat istito'ah. Betul sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban haji itu, taklifi haji itu, kewajiban haji itu bagi yang mempunyai syarat istato'ah. Istato'ah itu apa? Istato'ah itu kemampuan oleh para ulama diterjemahkan menjadi tiga. Yang pertama fisik atau jasmaninya sehat, yang kedua materinya cukup, yang ketiga transportasinya, keamanan dan sebagainya memenuhi syarat. Ternyata jamaah yang berbahagia, yang namanya istito'ah itu tidak hanya karena kemampuan diri atau binafsi, sugih dewe, kerja dewe, gajine dewe, sehingga mempunyai kemampuan materi yang cukup sehingga bisa memenuhi syarat naik haji. Tapi juga bisa juga karena dimampukan bighairi. Apa maksudnya? Maksudnya bisa dibayari bukan oleh dirinya sendiri, oleh keluarganya, anaknya, adiknya, saudaranya, instansi di mana dia bekerja dan lain-lain. Karena itu jamaah yang berbahagia, kalau seorang muslim, seorang mukmin sudah mempunyai kriteria istito'ah dengan sendirinya binafsi itu, agar segera mendaftarkan diri sehingga mendapatkan porsi untuk menunaikan ibadah haji. Segera, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma yu'ridu lah. Segera, enggal-enggal, ceket-ceket daftar haji kalau kita sudah mencapai kriteria istito'ah. Jangan mencari-cari alasan pembenaran untuk menunda-nunda. Pak waiting list
panjang sekali Pak, berpuluh-puluh tahun. Saya masih muda Pak, masih banyak maksiat. Saya prioritaskan pendidikan anak saja dan seterusnya dan seterusnya. Tidak bisa. Pesan Rasulullah tadi mengisyaratkan kepada kita segera ta'ajjalu. Sebagaimana perintah Rasulullah pada saat kita puasa, datang adzan maghrib, ta'jil, makanya segera enggal-enggal pokok. Ada yang disuruh untuk enggal-enggal oleh agama kita itu, bayar utang, jenazah apabila sudah siap dirukti, punya anak yang sudah saatnya nikahkan, kita tunda-tunda untuk ini, untuk itu, akan pesta segala, sehingga bisa diterobos untuk berbuat wasiat karena anaknya itu sudah ngebet. Termasuk yang segera itu, yang ceket-ceket adalah menunaikan ibadah haji. Kalau kita tidak ceket-ceket, buru-buru mendaftar padahal kita sudah istatoa, kita keburu mati, maka kita dosa. Adapun sampai mati kita belum bisa menunaikan haji, itu bukan urusan hamba, urusan kita, diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tetap berpahala. Allah tidak akan keliru mencatat pahala seseorang yang berniat yang baik. Kesempatan itu datangnya sekali, jangan ditunda-tunda. Apalagi berkilah, wah timbang kaji suwe wis umroh wae. Gak bisa, salah. Rukun Islam itu haji, bukan umroh. Kalau kita melaksanakan haji ada umrohnya, tapi kalau kita melaksanakan umroh tidak ada hajinya. Salah. Kalau kita dengan alasan lama haji, kemudian mencukupkan diri dengan umroh saja. Bagi yang belum, jamaah yang berbahagia, belum istato'a, kita jangan ngelukros, jangan kehilangan semangat. Jangan hanya nunggu, tapi kita terus berupaya berdoa agar kita suatu saat bisa istato'a sehingga bisa menunaikan ibadah haji. Apa caranya? Nabung, terus berdoa. Tabungan haji itu tidak mahal. Insya Allah 100.000 sudah bisa kita menabung tabungan haji. Terus diikuti doa, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan untuk ibadah haji. Jamaah yang berbahagia, 1001 Allah memberikan jalan orang untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kadang-kadang kisahnya tidak masuk akal, tapi bisa menunaikan ibadah haji. Hanya modal muter-muter tiap hari Ahad, Tugu Muda, orang itu bisa mengantarkan ibadah haji. Seorang sopir hanya pamit, Pak, saya akan sholat sebentar ya Pak, minta maaf istirahat sebentar, bisa mengantarkan ibadah haji. Pernah ada orang yang terlempit tahun berapa itu di pesawat di Bekasi, akhirnya orang simpati dan orang ini mendapatkan dana yang cukup untuk menunaikan ibadah haji. Jadi istato'a itu jamaah yang berbahagia, bukan ditunggu, bukan pasif. Istato'a itu harus aktif, proaktif dicari, dan tentu dengan doa yang sebagaimana yang saya katakan tadi. Berikutnya jamaah yang berbahagia, bagi yang mantan haji, yang rindu terhadap haramain, kemudian bolak-balik menunaikan ibadah haji, ini adalah tindakan yang tidak arif dan tidak bijaksana. Di saat orang lain nunggu,
kok kita sendiri bolak-balik. Padahal kewajiban haji itu hanya 1 kali seumur hidup. Yang berikutnya setelah sekali ada sunnah. Sama-sama sunnah, kenapa tidak umroh saja? Artinya apa? Kalau kita Hindu Haramain, mencukupkan diri dengan umroh saja, biar kesempatan diambil oleh orang lain. Kalau kita tetap nekat, namanya ego, mementingkan diri sendiri. Lebih baik dana yang kita gunakan untuk bolak-balik haji itu kita tasarufkan bidang lain, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Insya Allah jamaah yang berbahagia, pahalanya tidak kalah dengan menunaikan ibadah haji secara langsung. Jamaah yang berbahagia, yang terakhir kami pesankan yaitu bahwa ibadah haji itu ternyata zaman era kemerdekaan dulu, sebelum kemerdekaan dulu, menjadi pendorong para mantan haji untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jasanya luar biasa para haji-haji. Setelah pulang dari haji, menjadi penyemangat manusia sekitarnya, teman-teman saudaranya untuk melepaskan diri daripada penjajah Belanda. Oleh karena pada saat itu diawasi dengan ketat oleh Belanda. Jasanya luar biasa para haji. Makanya istilah mereka kan pemberontakan, itu para haji. Nah, kalau dulu mempelopor dalam perebutan kemerdekaan, maka sekarang saya wasiatkan kepada para mantan haji, hendaknya kita menjadi manusia yang proaktif dalam membangun diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan masyarakat seputar kita untuk lebih baik, terutama di tahun baru Hijriah ini ke depan. Jamaah yang berbahagia, kalau orang naik haji biasanya selalu diembel-embeli dengan toyibul kalam, it'amu to'am, ifsa'u salam, yaitu santun. Omongannya santun. Para mantan haji itu santun setelah pulang haji. Walaupun dulunya sering musuh, sekarang telah haji jadi berubah sikap menjadi santun. Dulunya pelit menjadi dermawan. Dulunya bikin troublemaker di kampungnya, di keluarganya, menjadi orang yang suka damai. Nah, ini tentunya tidak hanya para mantan haji. Ketentuan seperti ini, santun, lomo, dan sebagainya ini, akhlakul karimah adalah berlaku untuk kita semuanya. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, bagi kita yang belum menunaikan haji, tetap saja kita harus mengamalkan kesantunan, kedermawanan, dan menjadi orang yang suka hidup guyup damai dengan dimanapun kita berada. Oleh karena itu jamaah, sekali lagi, mari kita sikapi rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji itu dengan arif, bijaksana, dengan mindset kita pasu diri kita sehingga suatu saat kita bisa menunaikan ibadah haji dan kita menjadi orang yang mendatangkan manfaat bagi kita sendiri, keluarga kita sendiri, maupun masyarakat dimanapun kita berada. Sekian, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ina wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadil wal itisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh al-mabsur rahmatil lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihatil qudsi wa qala ta'ala fil kitabil karim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'un bi ihsan ila yaumil barham ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun wujudan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.